IndiHome, dekatkan pengalaman. Dan kini kita kembali menuju rekan kami Andromeda Merkuri untuk melihat bagaimana kondisi warga terdampak bencana di Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat. Selamat sore Andro. Andro, bagaimana menggambarkan situasi di sana? Apakah setelah Presiden Prabowo datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Kabupaten Agam atau ke Kota Padang, arahan-arahan untuk rehabilitasi ini sudah dijalankan? Baik Ferdi, memang untuk hari ini ketika Presiden Prabowo Subianto sudah hadir ke Sumatera Barat, beberapa wilayah adat Agam, Tanah Datar, akses mulai dibuka. Yang tadinya mungkin masih terisolasi, tidak bisa dilalui oleh kendaraan ataupun pejalan kaki, saat ini khususnya di tempat saya berdiri sudah bisa dilintasi. Dan untuk hari ini, biasanya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, warga itu tidak ada yang kembali ke rumah mereka. Mereka berada di pengungsian, tetapi karena cuacanya relatif bagus, cerah untuk di Kecamatan Empau, sehingga banyak warga yang pulang ke rumah untuk melihat kondisi menyelamatkan harta benda. Ini sepanjang jalan, jalurnya sudah dibuka di Batu Busuak, tapi lihat, bayangkan, hancur total. Kayu-kayu, semuanya bercampur dengan material lumpur, pasir, tanah. 3 meter lebih banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Batu Busuak. Ada 32 rumah yang hancur. Ini hanya tersisa mungkin 20-30% bangunan. Temboknya jebol. Saya coba mengajak Anda untuk mewawancarai warga yang sudah mulai berangsur-angsur. Mereka bukan pulang untuk seterusnya di sini, tapi hanya melihat bagaimana kondisi rumah mereka. Namanya Kak siapa Kak? Intan Bang. Kak Intan, rumah di sebelah mana Kak? Karena saya lihat dari tadi warga berkumpul antara di sepanjang jalan ini dan di ujung depan ya Kak. Kalau Kak Intan di mana Kak rumahnya Kak? Di atas ini Bang, rumahnya. Keadaan rumahnya itu ya hancur parah Bang gitu. Nggak bisa untuk tempat di sini. Ya keadaannya kayak gini lah Bang. Ya. Kami berharap ya Bang ya dibantu untuk pembuatan rumah karena kenangan dari lahir kami di sini gitu Bang. Sudah berapa tahun Kak tinggal di sini Kak? 25 tahun Bang. Itu Bang. Sama orang tua, saudara Kak? Iya. Dan kami berharap pemerintah menengok kami di sini Bang, walaupun kami di Kota Padang, nggak di Pulau Jawa atau pulau apa, yang penting kami ditengok di sini Bang. Untuk ya. Karena di sini ya kami besarnya di sini Bang gitu. Dari lahir di sini, sudah dibesar yang orang-orang tersayang lah ya Bang ya. Ini Kak Intan kembali ke rumah untuk melihat harta benda yang bisa diselamatkan atau gimana Kak sebenarnya Kak ini Kak? Sekarang tinggal di mana Kak? Sekarang tinggal di rumah saudara Bang. Iya. Melihat kondisi seperti ini sudah tidak layak lagi ditinggali. Ke depan keinginannya apakah ingin ada sebuah hunian yang tetap? Ya, kami berharap ada hunian tetap untuk kami tinggal ataupun untuk bendungannya diperbaharui lagi. Mana ada sebagian di kampung ini ada yang nggak ada tanah, nggak ada rumah, dia cuma ada di sini. Kami berharap tolong dibantu untuk di sini diperbaiki lagi sungai-sungainya gitu Bang. Kami berharapnya itu Bang. Tapi ke depan untuk kehidupan bagaimana nih Kak Intan? Melihat kondisi aktivitas sehari-hari sudah tidak normal lagi Kak ya? Iya, udah nggak normal dan pencarian kami di sini petani, dan sawah-sawah sudah habis semuanya, hancur semuanya, udah jadi sungai. Jadi untuk hidup sehari-hari Kak hanya bergantung kepada bantuan yang masuk atau gimana? Iya, berharap kepada bantuan yang masuk. Iya, Bapak kami mohon bantu kami Pak di sini supaya kami bisa layak hidup seperti semula kembali. Iya, iya Bang. Untuk sanak saudara yang ada di Batu Busuk yang sabar dan kuat untuk menghadapi musibah ini, kita sama-sama bicara kepada pemerintah untuk bisa membantu kita. Ya. Terima kasih Kak Intan. Saya mungkin bisa melihat ke dalam rumah ya Kak ya. Ini yang punya rumah tadi sempat pulang saya lihat Kak. Iya, ada di dalam. Ada ya Kak, baik. Terima kasih banyak Kak Intan. Kami turut berduka. Inilah kondisi di sepanjang jalan. Jalannya memang sangat terbatas, tapi sekarang sudah bisa diakses. Kalau yang tadi di rumah sebelumnya, tanah lumpur bercampur. Tapi kalau di rumah yang agak depan, di dekat jembatan penghubung antara Kerinci dan Pau ini, pasir. Pasir yang menutup, yang masuk ke rumah mereka. Bercampur dengan kayu.
Tadi saya bertanya apakah ini kayu ada dugaan pembalakan liar atau seperti apa? Karena bukan kayu sawit kalau untuk di sini, tapi kayu dari hutan, dari perbukitan yang ada di sekitar sepanjang jalan di Pau. Saya coba masuk ke dalam, apakah masih memungkinkan karena pasirnya juga masuk bisa dikatakan sampai 2-3 meter. Assalamualaikum Ibu, yang punya rumah siapa Ibu? Ibu En Chandra. Ibu siapa namanya Bu? Ibu En Chandra. Saya boleh sambil lihat ke dalam Bu? Boleh. Berkenan ya Ibu ya. Ini kondisinya ada berapa kamar ini Bu? Saya lihat 3. sepertinya tanah masuk semua Bu ya. Iya. 3 kamar. Ini satu di belakang satu. Jadi ini ruang tamu nih. Ini ruang tamu saya nih. Nggak ada barang yang tersisa sedikit pun Bu ya. Lagi cuma TV di dinding tuh Pak. Hanya televisi Ya. di dinding dan saya lihat hanya tinggal gagangnya Bu ya. Iya, TV-nya ada. Tapi TV-nya sudah bisa diselamatkan Bu ya. Tapi belum ada dipakai. Belum ada. Sudah dibuka. Ibu yang Chandra, saat kejadian Ibu ada di rumah Ibu. Kondisi sanak famili gimana Ibu di sini? Lari ke atas tuh Pak. Kami pada posisi di rumah ini. Iya, kami semuanya posisi jam 6 pagi itu kami di sini. Tidur di sini tanggal 25 tahun 2025 hari Selasa kan kami udah kena. Udah masuk air. Boleh Jadi Bu kita sambil berbincang di depan iya, Bu ya. Ibu masih ingat betul kejadian Ibu? Bisa diceritakan Bu ya? bisa. Waktu itu kan udah dibersihkan sampai menantu waktu sampai jam 2 malam membersihkan rumah ini air abu tuh. Udah bisa kami tidur di kamar kami. Udah bisa tidur anak kami di sini. Jadi jam 6 pagi itu saya berdiri di sini, tapi sudah tuh datang air tuh, galodo air sebesar-besarnya. Nampak dengan anakku dari atas tuh cepat lah, sampai aku nggak pakai sandal larinya. Aku mau ngambil surat kembali, dan nampak air itu nggak bisa lagi, suratku hanyut semuanya. Pintu lewat ini Bu, pintu dilewatin Bu airnya Bu. Pintu singgan ini Pak, airnya Pak. Sambil ditunjukkan Ibu ya. Singganiku airnya bergelombang Pak. Jadi Deras baru sekali, Bu, ya? deras. Jadi iyo serata dengan kayu. Jadi ini kan teras Pak. Ini teras rumah nih, dihantam ini. Jebol, sudah tuh dihantam kali itu. Yang Bu, kedua. ya. Boleh Bu kita tunjukkan boleh Bu ya? Iya, tuh kan ada kelengkeng tuh, ada motor 2. Dalamnya mesin cuci 1. Itu tuh di bawah arus. Tuh kan jebol tuh. Itu kan pakai ada pintunya tuh. Jadi waktu itu dibawa sama air. Kami melarikan diri ke atas, tidak kami pedulikan itu lagi dinampak harta kami hanyut. Jadi kami melihat tuh di ketinggian tuh. Yang ini jadi air tuh dari atas Ibu ya? Air tuh dari atas tuh Pak. Dari atas hulunya di sebelah kanan saya. Iya, Oke. ini dari jalan ini ya airnya. Bukan dari atas tuh, dari sana Pak datangnya. Tuh nampak airnya dari atas tuh bergulung. Iya. Ya. Tuh dari sini nampak airnya di atas tuh. Nampak airnya tuh Pak. Tuh. Mari Bu bisa tunjukkan ke saya Bu. Jadi airnya menutupi jalan dan juga rumah yang ada di sini Bu ya? Iya, tuh airnya dari sana tuh Pak. Langsung kami lari ke atas tuh Pak. Nampak tuh dihantam nih teras kami. Sudah tuh dihantam nih. Keluarlah motor 2, mesin cuci 1. Sudah tuh baru dihantam lo kamar kami. Baru itu tuh jebol. Tonggak lampu. Baru tonggak lampu jebol, baru dihantam rumah anak kami. Bolong semuanya. Jadi di sana tuh pakaian aku, surat-surat, tempat tidurku, semuanya tidak ada keluar Pak. Kami lari dengan baju 1 badan aja. Yang tersisa cuma pakaian Bu ya? Pakaian yang 1 badan kok ini aja. Ini lemari nih Pak. Lemari ini di sini tuh berdiri tuh. Sebentar Ibu, kabelnya nyangkut Bu di kayu Bu. Jangan. Ini lemari itu baru dibeli sama anak tuh 15 juta, belum cukup sebulan Pak. Di sini nih berdirinya nih. Dihantam sama air tuh jebolnya, dihantam kayak gini mah. Ini bahkan sampai ke belakang. Ini tembus ya Bu ya, jebol Bu ya. Ini kamarku nih. Iya. Kamar dinding. Ya kamar nih. Tuh kamar tuh. Ini tempat tidurku. Di sana lemariku. Di sini lemari letak baju anakku. Ini pintunya.
Ini pintunya Bu ya, gagangnya terlepas karena saking derasnya gelombang air itu Bu ya. Nah, iya. Nah, ini pintu kamar. Tuh ada jendela di sana tuh 2. Di apa tuh? Ini tempat tidurku kan, spring bagku. Di sana kan lemariku. Di sini lemari plastik anakku. Ini lemari plastik, lemari baju anakku nih sini. Ini penuh nih. Ini lemari kayu. Lemari baru dibeli tuh mungkin sekitar sesudah banjir tahun 2023. Dibeli sama anakku 1.750.000. Ibu betul-betul masih ingat posisi barang, bahkan harganya saya kebayang mungkin trauma yang saat ini Ibu rasakan Bu ya. Tapi ngelihat kondisi sekarang Bu, gimana ini Bu? Kondisi sekarang Pak, ya alay kami kalau kami ingat tuh cara apa sedih. Jadi ndak terkira lagi dong. Iya anakku yang ini anakku yang pertama nih. Anakku yang gemuk tadi itu anakku yang ketiga. Ya, apa Pak? Gini, kami minta solusi kan sementara kami udah direlokasikan ke hunian Padang Sarai. Alhamdulillah di sana kami sekarang nyaman, udah difasilitasi. Cuman kami minta kan ini kampung halaman. Kami minta gimana solusinya kayak rumah kayak gini. Kami minta setidaknya kami mau pulang kampung adalah tempat kami mau yang kami lihat pulang ke kampung gitu kan. Soalnya kami udah besar di sini karena ini kampung kami gimana pun gitu kan. Kami minta walaupun udah dapat hunian tapi minta gimana solusinya gitu. Kayak rumah kami kayak gini. Iya, kalau sedih ya sedih Pak kalau ngingat Pak, karena posisi rumah ini kami dari saya kecil di rumah ini gitu kan. Bagaimanapun rumah ini banyak lah kenangan Pak, susah senang kami di sini. Susah senang kami di sini Bang, di kampung inilah kami. Apalagi sekarang kami bersaudara udah pisah-pisah kan, dah ada yang Padang Sarai, ada yang ngontrak, udah pisah-pisah gitu kan. Cuman kami di sini warga sini minta apa solusinya? Mana solusinya tentang rumah kami gini kan. Kami minta solusinya kan sekarang ini kan kayu udah besar-besar di dalam nih. Kami mau membersihkan gimana pun kan di sini dasar kami Pak. Rumah kami kan. Kami pingin membersihkan tapi bagaimana cara membersihkan? Karena kayunya udah besar-besar. Kayunya besar-besar Pak. Lumpurnya udah tinggi juga kan. Bagaimana tuh yang besar tuh kan harusnya pakai sinso. Jadi kami nggak ada sinso tuh Pak. Pakai alat berat Bu ya maksudnya Bu? Alat untuk motong kayu tuh. Tonggak listrik nih Ya, kami tuh. nggak ada daya untuk mengangkatnya atau gimana. Mengangkat ini tonggak listrik nih 10 orang nggak tangkat nih. Apalagi kami berdua aja bertiga sama minantu atau anak-anak. Harapannya Ibu seperti apa Ibu untuk ke depan agar Ibu bisa kembali hidup pasca bencana ini? Ya tuh kami ingin rumah kami ini seperti biasa lagi Pak. Kok seperti enggak mungkin dong kami mah dari dulunya aku jualan minyak Pak. Dengan itu aku membayar anakku sekolah, membesarkan anakku. Aku jualan minyak keteng di sana dari bensin. Ya, itu identitas anakku sekolah. Alhamdulillah, ada yang tamat. Ini anakku lahir tahun 2012 waktu banjir bandang tahun 2012 Saputra Ramadan. Tanggal 25 banjir. Tapi rumahku nggak hancur Pak, cuma masuk lumpur. Bisa dibersihkan. Anakku lahir tanggal 3 bulan 8. Tanggal 25 banjir, tanggal 3 bulan 8 anakku lahir. Terima kasih banyak Ibu Enchandra. Sekali lagi kami turut berduka Bu, karena saat ini warga juga mereka kebingungan, mereka tidak tahu lagi solusinya seperti apa. Kalau untuk tinggal jangka panjang rasanya sangat sulit melihat kondisi permukiman yang sangat tidak layak karena hancur diterjang banjir dan longsor. Apakah ke depan kita tunggu bagaimana solusi yang tepat yang akan diberikan pemerintah agar hidup mereka bisa kembali sedia kala. Jelas mereka tadi masih trauma, bahkan ceritanya terngiang-ngiang betul ya Ferdi, terngiang-ngiang, ceritanya detail, trauma masih mendalam, pilu dirasakan oleh warga di Batu Buswa, Sumatera Barat. Saya kembalikan ke Ferdi di studio. Terima kasih Andromeda Merkuri melaporkan langsung kondisi warga korban banjir bandang di Batu Buswa, Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Andro.